Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom para pendengar, selamat bergabung di Radio World's Last Chance, di mana kita membahas pemahaman terbaru dalam nubuatan, kebenaran Alkitab yang relevan dengan persoalan-persoalan hari ini, dan masih banyak lagi. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan seperti biasa telah hadir bersama saya, Doni Alexander. Halo para pendengar, terima kasih telah bergabung dengan kami pada hari ini. Nah, bagi para pendengar yang baru pertama kali mendengarkan siaran kami, di WLC, kami lebih suka, sebisa mungkin, menggunakan nama pribadi Bapa Surgawi, yaitu Yahwa atau Yah. Nama ini berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani, yaitu Hayya. Bukankah sangat menarik bahwa kata kerja verb of being ini, yang merupakan akar kata dari nama pribadi Sang Pencipta, muncul di banyak budaya sebagai seruan yang bertenaga. Orang-orang yang berlatih karate dan bentuk seni bela diri lainnya akan berteriak, Hayya! Karena mereka mengatakan bahwa teriakan itu akan membuat pukulan atau tendangan mereka menjadi lebih bertenaga. Iya benar, seperti yang telah kita bahas di program sebelumnya. Firman Yahwa itu sendiri mengandung kekuatan yang membuat alam semesta menjadi ada. Kata kerja ini, Hayya, adalah kata yang sama yang digunakan ketika Yahwa menciptakan dunia. Nah, di dalam bahasa Indonesia, terjemahannya mengatakan, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Namun terjemahan langsungnya jauh lebih sederhana, dan itu hanya terdiri dari dua kata yang diulang. Terang haya, terang haya. Ya, benar Mario. Dan bagi saya, bagian yang paling indah mengenai nama ilahi adalah karena nama ini berbentuk verb of being. Maka ketika Anda menggabungkan kebutuhan Anda dengan nama ilahi, maka perpaduannya akan menjadi janji-janji yang kuat yang dapat Anda klaim. Anda berada dalam bahaya? Jadilah terlindungi. Anda sedang kekurangan? Jadilah terpenuhi. Nama ini sangat indah, dan itulah alasan mengapa kitab suci mendesak kita untuk memanggil nama Tuhan yang dalam bahasa aslinya sebenarnya mengatakan memanggil nama Yahwa. Iya, dan Anda tahu, nama memiliki banyak arti di zaman Alkitab. Ya, walaupun sekarang banyak budaya tidak lagi menganggap penting arti sebuah nama. Para orang tua di zaman modern ini kebanyakan memberikan nama hanya dengan alasan enak didengar, dan terkadang nama tersebut, meskipun terdengar bagus, sama sekali tidak memiliki arti. Jadi ya, penting untuk mengetahui nama pribadi Sang Pencipta. Hal itu akan membuka sebuah cakrawala pemahaman yang benar-benar baru, Doni. Nama Juru Selamat juga memiliki arti. Yesus hanyalah versi bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Yunani yang berusaha mentransliterasi nama Yahuswa atau Yahswa. Yahuswa adalah keselamatan dari Yahwa, dan itulah arti namanya. Jadi, para pendengar, seringkali ketika kami membaca ayat-ayat kitab suci atau kutipan dari para penulis Kristen, ketika sudah jelas siapa yang mereka rujuk dalam pembicaraan itu, maka kami akan menggunakan nama asli dari Bapa dan Sang Anak sebagai gantinya. Dan para pendengar juga mungkin akan mendengar kata El atau Elohim di berbagai ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Ini adalah gelar Ibrani yang merujuk pada Bapa. Baik, mari kita lanjutkan ke topik hari ini. Ada sebuah artikel berita terbaru tentang kepala sekolah menengah atas di Amerika Serikat yang bernama Derek Nelson. Rupanya ada sesuatu yang disebut Be The Match, yang merupakan jaringan pencatatan sumsum tulang di seluruh dunia yang berfungsi untuk mencari donor yang tepat bagi para pasien yang membutuhkan sumsum baru. Nah, sumsum milik Derek telah dinyatakan sesuai untuk menjadi donor bagi seorang remaja berusia 14 tahun di Prancis. Dia mengatakan kepada surat kabar sekolahnya bahwa jika sedikit rasa sakit dalam waktu yang singkat ini akan dapat memberi seseorang kegembiraan selama bertahun-tahun, maka itu semua akan sepadan. Dia sangat baik, sangat dermawan. Benar, tapi yang membuat cerita ini layak diberitakan adalah ternyata selama menjalani prosedur untuk mengambil sumsum tulangnya, Derek mengalami serangan jantung dan akhirnya mengalami koma.
beberapa minggu kemudian dia meninggal. Wow, padahal donasi sumsum tulang biasanya merupakan prosedur yang berisiko rendah. Betul Doni, tapi dia benar-benar meninggal karena berusaha membantu remaja di Prancis itu. Dan kisahnya ini mengingatkan saya pada kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya, dan dia bahkan tidak tahu untuk siapa dia melakukannya. Wow, bagaimana Anda bisa membayar sesuatu yang seperti itu? Dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk membantu orang lain. Yang seperti ini tidak akan bisa terbayar, Doni. Tidak, benar-benar tidak bisa. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh remaja itu yang dapat membayar nilai dari hadiah tersebut. Iya, saya setuju. Remaja itu bisa terus menjalani kehidupan yang terhormat dan berbuat baik kepada orang-orang lain. Tapi pada akhirnya, tidak. Tidak ada cara untuk membalas hadiah yang telah diterimanya. Nah, Doni dan para pendengar, begitulah cara saya memandang keselamatan kita. Kita adalah orang berdosa, tersesat, dan seharusnya mengalami kematian kekal. Ya, Ya, kita pantas mengalami kematian kekal. Namun, Yahwa tampil dan kita yang benar-benar tidak layak ini, yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk membalas hadiah seperti itu, dia maju dan berkata pada kita, "Aku mengasihimu dan aku telah menyelamatkanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menerima hadiah itu." Hanya begitu. ya benar. Dan itulah dasar bagi kekristenan. Dan inilah yang membedakan agama Kristen dari agama-agama yang lainnya. Orang-orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya. Ya, begitulah seharusnya, Doni. Namun, perbuatan entah bagaimana selalu kembali menjadi tolak ukur. Jadi, Doni, Ya, saya berharap Anda bisa menjelaskan hal ini untuk kita semua pada hari ini. Mengapa bahkan tanpa kita sadari, begitu mudah untuk kembali pada paham yang berorientasi pada perbuatan? Mengapa ini berbahaya? Namun kita tampak begitu tidak menyadarinya. Kita mengaku percaya pada keselamatan karena iman, namun pada akhirnya berulang-ulang kali kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir, mungkin Anda bisa berbagi dengan kami apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita diselamatkan. itu semacam teka-teki, ya kan? Nah, maksud saya, kita semua setuju keselamatan adalah anugerah. Namun, terlepas dari jaminan ini, sebagian besar dari kita, hampir tanpa sepengetahuan diri kita sendiri, tergelincir ke dalam mentalitas keselamatan karena perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan yang kita nyatakan. Baik, Mario, saya ingin Anda membaca kutipan dari Hudson Taylor. Baik. Dia adalah seorang misionaris Inggris yang menghabiskan total 51 tahun di Tiongkok. Dia menghadapi pergumulan yang tidak akan pernah kita hadapi. Dan, sebagai hasilnya, dia mengerti bahwa keselamatan adalah melalui iman, bukan karena perbuatan. Oke, Mario, ini dia. Baca saja di monitor saya, bisa dilihat, ya? Iya. Baik, di sini dikatakan, kepada setiap orang berdosa yang bekerja keras dan berbeban berat, Yahusua berkata, "Marilah kepadaku dan beristirahatlah." Namun ada banyak orang percaya yang bekerja keras dan berbeban berat. Dan bagi mereka jugalah undangan yang sama ini dimaksudkan. Perhatikan baik-baik perkataan Yahusua. Jika Anda berbeban berat dalam pelayanan Anda, jadi jangan salah, dia tidak berkata, "Pergilah, teruslah bekerja," seperti yang mungkin Anda bayangkan. Sebaliknya dia berkata, "Berhentilah, kembalilah, mari, datanglah padaku dan beristirahatlah." Tidak pernah, Kristus tidak pernah memerintahkan orang yang sedang berbeban berat untuk pergi bekerja. Tidak pernah. Dan tidak pernah dia menyuruh orang yang lapar, yang lelah, yang sakit, atau yang berduka untuk pergi melakukan pelayanan apapun. Dalam kondisi seperti itu, Alkitab hanya berkata, "Marilah, marilah, marilah." Wow, Doni dan para pendengar, Ya, ini sangat indah. Saya menyukainya. Kita telah mengarahkan atau menuntut diri kita sendiri dan orang lain jauh lebih banyak dari apa yang dilakukan Yahwa. keselamatan selalu adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya, dan lebih jauh lagi, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mempertahankannya. Maksud Anda bagaimana, Doni? Nah, Anda pasti akan bertanya dari mana gagasan ini masuk, sehingga pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Sementara pada saat yang sama kita mengetahui bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Iya, di mulut kita mengakui bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah, tetapi pada akhirnya dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa kita berpikir ada sesuatu yang harus kita lakukan. Doktrin selamat karena perbuatan memasuki dunia Kristen karena kita berpikir bahwa untuk dapat menjaga karunia keselamatan, kita harus melakukan bagian kita. Misalnya, kita berpikir bahwa untuk menjaga diri kita tetap terjaga dalam anugerah, maka kita harus menyetel alarm kita 1 jam lebih awal agar punya banyak waktu untuk berdoa.
dan melakukan renungan pagi. Iya, itu kan penting, Doni. Iya, tentu saja. Tapi bagaimana dengan dokter yang sudah begadang sampai tengah malam sebelum melakukan operasi darurat? Mungkin dia sudah terlalu lelah untuk bangun lebih pagi. Ya, tapi itu kan tidak terjadi setiap malam. Baiklah, ambil contoh ibu dari seorang anak berusia 3 tahun yang juga memiliki seorang bayi berusia 2 bulan yang menderita sakit kolik. Sakit perut yang terjadi pada jam tertentu dan biasanya berlangsung selama 6 bulan. Ibu ini tentu akan begadang setiap malam, menggendong bayinya yang menangis sambil mondar-mandir di kamar. Apakah Anda pikir dia berdosa karena kesiangan dan terlambat bangun untuk berdoa pagi hari demi hari? Bagaimana dengan para supir taksi yang sedang mendapatkan giliran kerja shift malam dan meminum kafein agar tidak tertidur? Apakah dia melepaskan anugerah ilahi karena dia minum kopi atau soda? Bagaimana dengan wanita muda yang memakai perhiasan? Apakah hatinya memberontak terhadap Yahwa karena dia menusuk telinganya? Lihat, disinilah sikap selamat karena perbuatan merayap masuk. Ambil contoh, pola makan. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Yahwa, ya kan? Benar. Kita juga tahu bahwa pola makan yang bersih dan sehat itu penting agar kita memiliki pikiran yang jernih untuk dapat mendengar suara roh Yahwa. Jadi katakanlah, Anda menyukai makanan manis. Oh, pasti. Tidak diragukan lagi, Doni. Ya, oke. Pernahkah Anda menginginkan semangkuk es krim, atau donat, atau permen batangan, atau apapun itu? Tetapi alasan Anda memilih untuk berpantang dari itu semua adalah karena Anda yakin bahwa Anda tidak seharusnya memakannya karena itu semua tidak sehat. Ya, tentu. Dan Anda tidak ingin mempermalukan Yahwa dengan memakan sesuatu yang tidak sehat. Apakah Anda pernah duduk di samping seseorang yang sedang makan apa yang juga Anda benar-benar ingin makan? Tapi karena Anda telah memilih untuk tidak memakannya, maka apakah Anda pernah merasa bahwa Anda adalah orang Kristen yang lebih baik dengan alasan karena Anda tidak memakan sesuatu yang dia makan yang sebenarnya juga Anda inginkan? Lihat. Disinilah doktrin selamat karena perbuatan itu merayap masuk. Benar, dan itu termasuk kesombongan rohani juga. Ya, benar. Ketika kita beribadah pada hari Sabat yang benar dan dengan seksama menjaga tepian hari Sabat, ketika kita melakukan penyangkalan diri dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang benar-benar ingin kita lakukan, hanya karena kita berpikir bahwa itulah yang perlu Anda lakukan agar berhasil dalam menghormati Yahwa, sambil dengan diam-diam ingin memanjakan diri. Jadi Doni, maksud Anda kita boleh menjalani hidup dengan cara melakukan semua hal yang kita inginkan? Tidak perlu menjaga pola makan dan lain-lain? Mario, yang saya maksud adalah ketaatan sejati itu berasal dari hati. Oke? Nah, mari kita lihat kitab Matius pasal 23. Baik. Bukalah dan tolong bacakan ayat 23 dan 24. Di sini Kristus sedang menangani masalah semacam ini. Baiklah, di sini dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum itu kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Perhatikan. Yahuswa tidak mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak terlalu mematuhi hukum itu dengan seksama. Tetapi dia berkata bukan itu yang terpenting. Bagian yang terpenting dari hukum itu adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, inilah yang seharusnya kalian lakukan. Katanya, dan yang lain jangan diabaikan. Tetapi Mario dan para pendengar, hal yang terlalu cepat kita lupakan adalah bahwa ketaatan itu sendiri adalah sebuah anugerah. Betul. Ya, keselamatan adalah anugerah. Pembenaran adalah anugerah. Pada saat orang berdosa yang bertobat menerima tawaran keselamatan dari Yahwa, dia dinyatakan benar dan berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Itu adalah sebuah hadiah. Itu adalah sebuah anugerah. Benar, dan itu adalah sebuah hadiah yang tak lekang oleh waktu. Diberikan tidak hanya satu kali, tetapi diberikan secara terus-menerus. Ya, benar sekali Mario. Ingat janji di dalam kitab Yeskiel pasal 36? Ayat 26 dan 27 kan? Ya. Iya, saya tentu ingat Doni. Di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jika setiap orang yang mengaku Kristen membiarkan kata-kata dari ayat-ayat ini meresap ke dalam jiwa mereka, maka tidak akan ada lagi doktrin keselamatan karena perbuatan. Yahwa memberi kita sebuah hati yang baru. Yahwa menempatkan roh yang baru dalam diri kita. Yahwa membuat kita hidup menurut segala ketetapannya, sehingga kita dapat melakukan peraturan-peraturannya. Nah, Mario dan para pendengar, kitab Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan, karena Yahwalah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini semua adalah karena Yahwa. Ini semua adalah karena anugerah. Dan jangan pernah lupa, ketaatan itu sendiri adalah sebuah anugerah. Iya benar, kebenaran ini sangat menguatkan hati saya Doni, karena saya tahu dari pengalaman pribadi saya sendiri, bahwa setiap kali saya mencoba untuk patuh, saya akhirnya akan gagal. Ya, Ya, tentu saja saya mungkin bisa menahan diri dalam kekuatan kemauan untuk sementara waktu. Tetapi hanya masalah waktu hingga pada titik tertentu saat saya merasa sudah terlalu lelah, terlalu lapar, terlalu stres, dan akhirnya saya kehilangan kekuatan untuk bertahan. ya, saya bisa maklumi itu Mario. Karena itu terjadi pada kita semua. Dan jika dengan beberapa keajaiban kecil, kita berhasil menolak godaan, maka kita akan merasa bangga dengan kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan itu adalah kesombongan rohani. Oke, baik. Doni dan para pendengar, kita akan istirahat dulu sejenak. Nah, ketika kita kembali nanti, saya berharap Anda dapat membagikan kepada kami beberapa janji Alkitab yang menjelaskan dengan tepat bagaimana keselamatan bekerja, Doni. Dengan senang hati, Mario. Baik, para pendengar, tetaplah di sini. Kami akan segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, seperti yang telah kita bahas tadi, keselamatan adalah sebuah hadiah gratis, sebuah anugerah. Tetapi terlalu sering orang-orang percaya menganggap bahwa mereka harus memainkan sebuah peran, misalnya penyangkalan diri atau mengusahakan kemenangan atas dosa. Atau dengan berpantang pada apapun itu, dengan kekuatan Anda sendiri. Iya, karena jika tidak, maka kita akan ketakutan kehilangan karunia keselamatan itu, Doni. Dan itulah jebakan pikiran halus yang dipasang iblis di depan kita. Cukup menarik, bagaimana alasan semacam ini dengan tegas ditolak oleh reformator Protestan yang hebat, Martin Luther. Dia bertanya, bukankah berita bagus untuk diyakini bahwa keselamatan ada di luar diri kita? Jadi Mario dan para pendengar, kita harus ingat bahwa penyerahan diri setiap hari, kemenangan atas paparan dosa, dan hidup yang saleh, itu semua adalah buah dari keselamatan itu. Benar. Hal-hal itu bukan dan tidak akan pernah menjadi perbuatan-perbuatan benar yang dipersyaratkan untuk menjaga atau mempertahankan karunia keselamatan itu. Keselamatan itu diterima, bukan diraih. Selalu seperti itu. Wow, itu cara terbaik untuk mengatakannya, Mario. Keselamatan itu diterima, bukan diraih. Betul. Akan selalu seperti itu. Rasul Paulus sudah sangat jelas dalam hal ini. Nah, Mario, silakan buka kitab Titus pasal 3 dan bacalah ayat 3-7. Baiklah. Ini dia. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Yahwa, Juru Selamat kita, dan kasih karunia-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yahusua Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jika sudah tidak ada perikop lain yang membicarakan tentang topik keselamatan, maka ayat yang satu ini sudah akan cukup untuk menetapkan untuk selamanya bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah dan bukan yang lain. Benar, Doni. Nah, di bagian akhir dari segmen pertama tadi Anda sudah menunjukkan bagaimana dalam kitab Yeskel pasal 36, Yahwa mengatakan bahwa Dia akan memberi kita sebuah hati yang baru, dan bahwa Dia akan menuliskan hukumnya di hati kita. Intinya, Dia akan memberi kita kemampuan untuk taat. Dan menariknya di ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus sependapat dengan itu. Yeah. Di ayat 5 dia berbicara tentang permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, ya sangat jelas, itu juga adalah sebuah hadiah. Dan memang akan seperti itu. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Jadi, bahkan penyucian, hal yang vital agar kita bisa menjalani kehidupan yang saleh, juga merupakan sebuah anugerah. Iya, semua yang kita butuhkan untuk dapat menerima keselamatan sudah tersedia bagi mereka yang mau menerimanya dengan iman. Nah, sekali lagi,
keselamatan selalu adalah sebuah anugerah. Benar. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat kitab Roma pasal 3. Baik. Ini adalah sebuah tema yang ditegaskan terus-menerus oleh Paulus, lagi dan lagi. Dia ingin agar orang-orang percaya mengerti bahwa tidak ada usaha yang bisa mereka lakukan agar dapat meraih keselamatan. Kecenderungan orang-orang yang disurati Paulus, baik itu orang-orang Yahudi yang telah bertobat, maupun para mantan penyembah berhala, kecenderungan mereka adalah selalu kembali pada praktek selamat karena perbuatan dalam melakukan hukum. Iya, tampaknya itulah yang sering menjadi kecenderungan hati manusia, ya kan? Ya, begitulah. Baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, kita merasa senang pada perasaan bahwa kita telah ikut berpartisipasi. Tetapi satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memilih untuk mempraktekkan iman. Karena anugerah besar ini hanya tersedia bagi mereka yang menerimanya dengan iman. Benar. Oke Mario, apakah Anda sudah mendapatkan kitab Roma pasal 3? Ya. Baik, bacalah ayat 21-28. Saya tahu ini agak panjang, tapi ada banyak hal di situ, jadi bacalah semuanya. Baik, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Yahwa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahusua Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yahusua. Kristus Yahusua telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yahusua. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi perhatikan, kita dianugerahi dengan kebenaran Yahwa sendiri karena iman dalam Yahusua Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya, kita semua telah berdosa, tetapi kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerahnya. Paulus terus mengulangi tema ini berulang kali. Nah, dia berusaha terus-menerus mengungkapkannya agar kebenaran ini bisa terserap pada akhirnya. Benar, dan saya suka bagaimana dia merujuk pada hukum iman. Ini sangat kuat. Para ilmuwan berbicara tentang hukum termodinamika, yang lain berbicara tentang hukum tarik-menarik, dan di sini kita memiliki hukum iman. Sebuah hukum yang dapat membuat seseorang dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pembenaran adalah sebuah kata besar yang berarti dinyatakan benar. Ketika Anda dibenarkan, Yahwa menggunakan upah dari kehidupan Yahusua yang tidak berdosa dan upah dari kematiannya yang tanpa celah dan menyandangkannya pada Anda. Nah, sekarang, Anda ditutupi oleh kebenaran Yahusua. Hidupnya yang tidak bercacat menutupi catatan dosa Anda dan Anda berdiri di hadapan Yahwa. Seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah sebuah pemberian. Sebuah hadiah yang tak lekang oleh waktu, yang terus-menerus memberi dampak. Ini bukanlah sebuah pemberian yang diberikan satu kali, kemudian berhenti. Anda tidak dibenarkan pada awal perjalanan Kristen Anda, hanya untuk kemudian diminta mempertahankan pembenaran itu dengan cara hidup tanpa dosa, dalam penyangkalan diri, dengan kekuatan Anda sendiri. Bahkan Anda perlu tahu, kemenangan itu sendiri adalah juga merupakan sebuah anugerah. Benar, namun itulah yang menjadi batu sandungannya, ya kan? Sangat mudah untuk berpikir bahwa karena kita harus bekerja sama, maka kita bertanggung jawab untuk menang. Karena bagaimanapun, kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. No. Hah? Kan begitu yang dikatakan di ayat itu, Doni. Jadi dengan mudah kita akan mendapatkan gagasan bahwa setelah kita menerima anugerah pembenaran, maka sekarang kita harus menang dengan kekuatan kita sendiri karena kita harus melawan iblis. Nah, itulah yang akan Anda dapatkan jika Anda mengutip ayat di luar konteks. Apa? Apa maksud Anda, Doni? Ya, Anda benar. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa kita harus melawan iblis dan dia akan melarikan diri dari kita. Tetapi bukan hanya itu yang dikatakan di situ. Baik, Mario, mari kita buka ayat itu dan mari kita lihat bagaimana konteksnya. Oke. Saya pikir Anda benar, dari sinilah ide ini berasal. Ide yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan dan bahwa kita tidak bisa hanya sekedar menerimanya dengan iman. Tetapi, begitu Anda membacanya dalam konteksnya, maka akan menjadi jelas bahwa untuk dapat melawan iblis, kita memerlukan kekuatan Yahwa, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, apakah Anda sudah mendapatkannya kitab Yakobus pasal 4, Mario? Ya. Oke, silakan baca ayat 5-10. Baiklah, di sini dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
Roh yang ditempatkan Yahwa di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Yahwa menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Yahwa dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Yahwa dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahwa, dan ia akan meninggikan kamu. Ya, Wow, saya harus berterus terang. Ayat-ayat ini benar-benar memberikan pemahaman yang baru sekarang. ya, benar kan? Mhm. Jadi tidak peduli apapun godaannya, Yahwa akan mencurahkan lebih banyak kasih karunia. Karena itu, karena fakta ini, berserah dirilah kepada Yahwa. Kemudian dalam kekuatannya, yaitu kekuatan ilahi yang diberikan kepada Anda sebagai sebuah hadiah gratis. Anda akan sanggup melawan iblis, dan dia akan lari dari Anda. Itu semua adalah hadiah. Nah, sekarang ayat berikutnya. Bacalah ayat 8 sekali lagi, Mario. Mendekatlah kepada Yahwa dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekarang jangan mulai berpikir bahwa mentahirkan tangan dan menyucikan hati adalah sebuah pekerjaan yang harus Anda lakukan. Anda tidak akan bisa. Saya juga tidak. Kita mendua hati. Hanya Yahwa yang bisa membersihkan kita. Itu adalah pekerjaannya. Tapi dia tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kita. Setan menggunakan kekuatan untuk memaksa. Yahwa adalah sosok pencinta kebebasan. Dan dia telah menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih bagi diri mereka sendiri. Ya, itu mengingatkan saya pada kutipan yang pernah saya baca yang diperkatakan oleh Augustine dari Hippo. Dia adalah seorang teolog dan filsuf Kristen awal. Dia hidup dari tahun 354 sampai 430 di suatu tempat di Eropa sana, Dodi. Nah, dia berkata, dia yang menciptakan kita tanpa bantuan kita tidak akan menyelamatkan kita tanpa persetujuan kita. Itu bagus, sangat bagus. Keselamatan dari sejak awal sampai kapanpun akan selalu dan selalu merupakan sebuah hadiah, sebuah anugerah. Tapi keputusannya kembali ke Anda, kembali ke saya. Apakah kita memilih untuk menerimanya atau tidak? Nah, dengan kata lain, Agustinus berkata, Yahwa menciptakan kita tanpa bantuan kita, dan dengan persetujuan kita. Dia akan menciptakan kita kembali tanpa bantuan kita juga. Ya, begitulah. Tapi mengapa kita begitu mudah melupakannya, Doni? Setan ingin kita melupakan itu, karena dia tahu bahwa begitu kita mulai melawannya dengan kekuatan kita sendiri, maka dia akan mengalahkan kita. Baiklah, masih ada ayat lain dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-7. Apa yang dikatakan di sana, Mari? Tetapi Yahwa yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yahusua, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Kasih karunia, atau yang lebih sering kita sebut anugerah, didefinisikan sebagai sebuah bantuan yang tidak layak atau tidak pantas diperoleh. Jadi kapanpun di dalam Alkitab, saat Anda mendengar kata kasih karunia, Anda dapat dengan mudah memasukkan frasa bantuan yang tidak selayaknya diperoleh. Jadi, ketika kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, siapa yang membuat kita hidup bersama-sama dengan Kristus? Yahwa. Bagaimana, Mario? Bagaimana kita diselamatkan? Dengan sebuah bantuan yang tak pantas kita peroleh. Ya, benar. Sekarang Anda sudah mengerti. Dan Yahwa melakukan ini untuk tujuan yang sangat spesifik. Nah, silakan bacakan ayat 7 sekali lagi. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Nah, ini adalah demonstrasi kasih ilahinya. Dia tidak akan meminta kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang, di ayat selanjutnya, Paulus kembali ke tesis utamanya. Mario baca ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu-satunya pekerjaan baik yang dapat kita lakukan adalah apa yang mengalir dari hati yang telah diciptakan kembali oleh Yahwa. Keselamatan karena iman akan berubah menjadi keselamatan karena perbuatan. Jika Anda mengalihkan fokus dari jasa Kristus ke tindakan Anda sendiri. Benar, Doni. Dan seperti yang Anda sudah katakan sebelumnya, ada rasa puas yang halus yang Anda rasakan ketika Anda melihat orang Kristen lain melakukan apa yang secara diam-diam sebenarnya ingin Anda lakukan juga, namun berhasil Anda tolak karena kebenaran diri Anda sendiri. Rasa superioritas rohani selalu menjadi gejala atau pertanda dari keselamatan karena perbuatan. Namun di sini, Paulus menyatakan bahwa Yahwalah yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, dan adalah sangat mencerahkan ketika kita memperhatikan bahwa di dalam kalimat yang sama di mana dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, juga dikatakan bahwa kita ini buatan Yahwa. Iya, karena itu semua adalah sebuah hadiah. Yahwalah yang mengerjakannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih untuk menerimanya dengan iman. Dan Anda tahu, Sang Pencipta kita adalah juga Sang Pencipta ulang kita. Nah, Mario tolong bacakan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17-19. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Yahwa, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Yahwa mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tujuan akhir dari rencana keselamatan adalah untuk membawa orang-orang percaya kembali ke dalam persekutuan yang intim dengan Sang Pencipta mereka. Betul. Hanya Sang Pencipta yang dapat melakukan ini. Dia menciptakan kita kembali menurut gambarnya, mengembalikan kemurnian yang telah hilang pada saat Adam terjatuh. Yahusua telah berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ya, itu adalah penebusan dan pemulihan total yang diberikan dalam bentuk hadiah yang tidak pantas kita peroleh. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Daniel pasal 11 berisi nubuatan yang telah membingungkan banyak orang. Ada Raja Utara dan Raja Selatan, dan mereka terus-menerus saling mendesak dan kemudian berperang satu sama lain. Namun yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa kitab Daniel pasal 11 juga menghadirkan seorang raja yang ketiga, seorang raja yang sewenang-wenang. Semua raja ini melambangkan peristiwa sejarah yang penting. Raja Utara adalah simbol dari Kekaisaran Ottoman, Raja Selatan adalah Mesir, dan raja yang sewenang-wenang mewakili Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Ini adalah informasi yang sangat penting, karena pemahaman yang benar tentang ketiga raja ini mengungkapkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman dan bahwa masa kesukaran itu telah dimulai. Pelajarilah apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Kunjungi worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia dan carilah episode yang menjelaskan tentang kitab Daniel pasal 11. Kami juga memiliki sejumlah artikel dan video. Baca dan tontonlah. Ini adalah informasi penting yang harus diketahui oleh semua orang. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa.
Jadi, dari mana pertanyaan yang ada di kotak surat harian kita hari ini, Mario? Kanada. Anda tahu Kanada adalah negara yang menarik? Ini adalah negara terbesar kedua di dunia. Tapi negara ini memiliki populasi terendah keempat di dunia. Ya, itu fakta yang menarik. Kepadatan populasi mereka kira-kira 4 orang per kilometer persegi. Ya, benar. Dan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki sekitar 517 orang per kilometer persegi. Ya, di sini, di Indonesia, tentu saja jumlah penduduknya lebih dari 4 orang per kilometer persegi. Yang terbaru saya dengar, kita punya 140. Iya, 140 orang untuk setiap kilometer persegi. Oke Mario, jadi apa pertanyaan yang kita terima hari ini? Nah, Sam dan Lily Martin memiliki pertanyaan yang sangat bagus yang menurut saya akan bermanfaat juga bagi banyak orang, Doni. Mereka menulis, "Putri dan menantu kami baru saja memberitahu kami bahwa mereka sedang menantikan cucu pertama kami. Tentu saja kami sangat senang dan kami merasa sangat diberkati karena kami tinggal cukup dekat sehingga kami bisa menjadi bagian dari kehidupan baru ini. Pertanyaan kami adalah, bagaimana kami dapat membantu anak ini untuk tumbuh menjadi seorang Kristen yang kuat? Anak-anak kami sendiri adalah orang-orang Kristen yang berkomitmen dan kami ingin mendukung mereka dan membantu mereka dalam membesarkan anak ini untuk Yahwa. Apakah Anda mempunyai saran?" Saya senang mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Dan bagi para pendengar yang bukan termasuk kakek atau nenek, asas-asas ini tetaplah berlaku bagi siapapun yang memiliki anak dalam kehidupan mereka dalam kapasitas apapun. Bukan hanya anak dan cucu langsung mereka, tapi juga termasuk anak-anak dari teman atau keluarga mereka. Benar, karena kita semua memiliki lingkungan pengaruh kita sendiri, Doni. Ya, hidup Anda menyentuh kehidupan orang-orang lain. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Yahwa. Menjadi kakek atau nenek bukan hanya sekedar sebuah musim lain dalam kehidupan Anda. Itu adalah sebuah tanggung jawab dan sekaligus hak yang istimewa. Ya, saya selalu berpikir betapa uniknya hak istimewa yang dimiliki oleh para leluhur di mana mereka mempengaruhi dan menuntun kepada Yahwa begitu banyak generasi dari keturunan mereka. Contohnya, jika kita hitung-hitung, Nuh meninggal ketika Abram berusia 50 tahun. Menurut kitab Yaser, Abram tinggal bersama Nuh dan Sem selama 40 tahun. Dan masa hidup Abraham berlangsung hingga zaman Yusuf. Anda dapat melihat bagaimana pengaruh garis keturunan yang saleh diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi pandanglah pengaruh Anda sebagai sebuah hadiah dan hak istimewa, sebuah tanggung jawab. Jangan biarkan masa pensiun membuat Anda mengabaikan cucu-cucu Anda. Bukan hanya terkait masa pensiun. Kadang-kadang orang-orang membiarkan penyebab lain. Menjadi sukarelawan untuk perjalanan misi misalnya, atau apapun itu, yang menyita waktu mereka sehingga hal itu merugikan keluarga mereka. Mendapat penghargaan dari orang luar memang menyenangkan, tetapi keluarga harus didahulukan. Ya, saya setuju. Jadi buatlah komitmen untuk tetap berkomitmen dan terlibat dalam kehidupan anak cucu Anda. Nah, hal lain yang dapat Anda lakukan adalah berdoa kepada Yahwa untuk memperlihatkan kepada Anda cara-cara bagaimana yang dapat Anda lakukan untuk membantu. Sadarilah, sebagai orang yang lebih tua, sebagai seorang kakek atau nenek, pengalaman hidup Anda lebih besar daripada anak-anak atau cucu-cucu Anda. Dalam hidup kita menghadapi banyak masalah. Tetapi melalui pengalaman hidup Anda dapat memimpin dengan memberi contoh. Tunjukkan kepada orang-orang yang lebih muda bahwa ketika Anda menghadapi masalah, Anda bisa tetap tenang dan percaya pada Yahwa. Ini harus diajarkan dengan contoh. Tunjukkan caranya dalam menghadapi masalah. Anda mengklaim janji dan iman kepada Yahwa. Tunjukkan kepada mereka cara mengucapkan kata-kata iman dan bagaimana cara melakukannya agar dapat memperkuat iman. Oh ya, satu hal yang dilakukan oleh orang tua dan mertua saya adalah mereka sesekali memberi kepada saya dan istri saya waktu untuk beristirahat dengan bergantian menjaga anak-anak kami. Hal ini memampukan kami untuk memperkuat hubungan kami sebagai pasangan, dan kita tahu ikatan perkawinan yang kuat akan selalu berpengaruh baik dalam proses pengasuhan juga. Ya, itu benar. Juga adalah baik bagi orang tua untuk mengambil peran sebagai penasehat. Anda tidak ingin memberikan nasihat yang tidak diminta, tetapi dengan menghormati batasan yang sehat dan demi mendukung anak Anda dalam perannya sebagai orang tua, Anda dapat menunjukkan kepada mereka bahwa adalah aman bagi mereka untuk datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Ya, saya setuju, Doni. Nah, saya akan menambahkan sesuatu di sini. Jika dalam hal ini Anda memiliki cucu angkat atau cucu tiri, maka jangan bermain favorit. Berikan cinta dan perhatian kepada anak-anak ini sebanyak yang Anda berikan kepada cucu kandung Anda. Anak-anak memiliki rasa keadilan yang tinggi dan jika Anda lebih menyukai satu cucu dibanding dengan yang lain, maka mereka akan menyadarinya dan terluka. Bukan salah mereka jika struktur keluarga menjadi seperti ini, tetapi orang-orang dewasa yang baik hati yang menunjukkan melalui kata-kata dan tindakan penghargaan pada anak-anak seperti ini akan memberi dampak seumur hidup bagi mereka. Ya, itu sangat benar. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda mencontohkan hubungan Anda dengan cucu-cucu Anda pada hubungan Yahwa dengan Anda. Sama seperti Yahwa yang mengasihi kita masing-masing dengan kasih yang unik.
Anda tahu, Yahwa mengasihi kita seolah-olah kitalah satu-satunya jiwa yang ditebus oleh Kristus. Dan ketika kita memberikan cinta tanpa syarat dan penerimaan kepada anak-anak muda, maka itu akan mencontohkan jenis cinta yang dapat mereka harapkan dari Bapa Surgawi mereka. Ini sangat penting, karena bagaimanapun alasannya, anak-anak seperti ini tidak memiliki hubungan dekat dengan salah satu atau kedua orang tua kandungnya. Benar, Doni. Lalu dalam hubungan antar pribadi seperti ini, menurut Anda apa hal terpenting yang dapat dibawa oleh kakek nenek atau orang dewasa berpengaruh lainnya ke dalam kehidupan anak-anak muda? Menurut saya penerimaan tanpa menghakimi. Yahwa menerima kita. Dia menerima semua kekurangan kita. Kita perlu melakukan hal yang sama pada anak-anak muda. Mereka akan membuat kesalahan. Kita semua melakukannya. Tetapi jika Anda dapat menunjukkan kepada mereka bahwa Anda mencintai dan menerima mereka, maka Anda sedang menjalani kehidupan yang mengkhotbahkan dengan kuat kasih Yahwa. Betul. Saat Anda memberi mereka hadiah penerimaan, Anda juga menciptakan lingkungan di mana mereka akan merasa aman untuk berbagi. Ini penting. Seringkali anak-anak muda, terutama ketika mereka mulai melewati masa puber, mungkin merasa tidak nyaman datang kepada orang tua mereka. Jika Anda dapat memberikan penerimaan yang penuh kasih, jika Anda dapat menahan penghakiman dan dengan rela mendengarkan mereka, maka mereka akan merasa bahwa mereka dapat berbagi ketakutan, keraguan, dan pergumulan mereka dengan Anda. Beri mereka kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk membuat kesalahan tanpa dihakimi. Dan Anda akan menunjukkan kasih ilahi dengan cara yang sangat kuat, yang akan melalui mereka terus mempengaruhi generasi yang akan datang. Ya, Anda tahu saya belum menjadi kakek, tetapi sebagai orang tua dan dari sudut pandang orang dewasa, satu hal yang sekarang saya sadari yang dilakukan oleh kakek nenek saya adalah bahwa mereka menyadari bahwa mereka mewariskan milik pusaka. Sebagai orang tua muda, mereka telah menentukan kualitas yang ingin mereka pelihara dan kembangkan dalam diri anak-anak mereka. Kualitas integritas, etos kerja yang baik, sifat membantu orang-orang yang kekurangan, dedikasi kepada Yahwa, dan sifat intelektual yang jujur. Ini semua adalah hal-hal yang mereka coba wariskan secara sadar kepada anak-anak mereka, dan ketika anak-anak mereka menjadi orang tua, itu menjadi warisan generasi. Mereka ada di sana untuk mendukung dan memberkati anak-anak mereka dalam peran mereka sebagai orang tua. Kakek nenek mungkin hanya dipandang sebagai support atau pendukung, tetapi ini adalah peran yang sangat penting. Ya, sangat penting. Dan pengaruh kebaikan apapun yang Anda miliki dalam kehidupan cucu-cucu Anda akan terus berdampak jauh setelah kematian Anda. Saya ingat saya berbicara dengan Alice, rekan kita di WLC, beberapa waktu yang lalu. Kakeknya meninggal ketika dia masih remaja. Tetapi kakeknya ini memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Dia adalah orang yang sangat saleh. 15 tahun setelah kematian kakeknya, ketika dia melahirkan putranya sendiri, dia menamainya dengan nama kakeknya. Jadi Anda bisa melihat betapa langgengnya sebuah warisan yang baik. Ya, jadi izinkan saya menanyakan ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua membuat kesalahan. Sekarang Sam dan Lily kedengarannya memiliki hubungan yang baik dengan putri dan menantu mereka, dan itu bagus. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang tegang dengan anak-anak mereka? Adakah kata-kata bijak tentang apa yang dapat dilakukan kakek nenek dalam situasi seperti itu? Nah, pertama, berdoalah dan minta Yahwa untuk menyembuhkan hubungan itu. Mintalah dia untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana perkataan atau tindakan apapun di pihak Anda yang mungkin telah berkontribusi pada situasi tersebut. Jika perlu, minta maaflah. Permintaan maaf yang tulus dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak. Betul. Namun ketahuilah bahwa masalah yang mengganggu hubungan selama bertahun-tahun tidak akan hilang dalam semalam. Jadi bersabarlah. Jangan menyerah dan teruslah berdoa. Kedua, dan yang paling penting, sebagai kakek nenek jangan pernah merongrong otoritas anak-anak Anda sebagai orang tua. Hormati aturan mereka. Bahkan walaupun Anda tidak setuju. Waktu Anda untuk menjadi orang tua sudah lewat. Sekarang saatnya mendukung mereka sebagai orang tua. Lakukanlah hal yang sama untuk menantu laki-laki Anda. Perlakukanlah mereka dengan hormat dan jangan mengkritik mereka melalui pasangannya. Mendukung anak-anak Anda dalam perkawinan mereka akan menguntungkan cucu-cucu Anda. Dukunglah. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Ini sesuatu yang besar. Beberapa kakek nenek mengambil sikap yang berbeda. Mereka tidak menghormati aturan anak-anak mereka sebagai orang tua bagi cucu mereka, sehingga para kakek nenek ini merasa bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan pada cucu mereka, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua dari cucu mereka. Tapi itu salah. Tindakan ini bukan hanya tidak menghormati status anak-anak mereka sebagai orang tua dari cucu-cucu mereka, tetapi tindakan ini juga secara langsung mempertontonkan kepada para cucu sikap tidak menghormati orang tua. Ya, dan mereka benar-benar menontonnya. Iya, itu sudah pasti. Dan itu menunjukkan kepada mereka bahwa melanggar batas adalah sesuatu yang tidak salah. Apakah warisan seperti ini yang benar-benar ingin Anda tinggalkan? Baik, Doni. Ya. Ini semua adalah nasihat yang bagus. Tapi bagaimana ketika cucu Anda sudah menginjak usia remaja?
Apakah Anda memiliki petunjuk untuk para kakek nenek yang sudah memiliki cucu berusia remaja? Sebenarnya semua prinsip-prinsip tadi juga berlaku. Mhm. Dalam hidup Anda sendiri, teladan integritas, kasih sayang, dan penerimaan yang semuanya berasal dari kehidupan kekristenan Anda. Pertahankanlah standar Anda yang tinggi. Jangan berkhotbah tentang satu hal dan kemudian menghidupi bentuk yang lain. Anak kecil dan remaja melihat apa adanya. Jadi ketika Anda membuat pilihan moral yang benar, Anda mengajar dengan teladan. Jadi luangkan waktu untuk menjelaskan kepada mereka mengapa Anda membuat pilihan yang Anda buat itu. Anda dapat membantu cucu Anda mengembangkan keberanian dan daya pengamatan untuk membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka sendiri. Hal penting lainnya adalah mengenal budaya cucu Anda. Ya, itu benar, karena dunia saat ini berbeda dengan dunia 40, 50, atau 60 tahun yang lalu, Doni. Kakek nenek dan orang tua dalam hal ini harus melek tentang media sosial, film, musik, permainan komputer, mode terkini, hal-hal yang menarik minat kaum muda pada zaman sekarang. Bagaimana lagi Anda bisa memahami dunia mereka dan mengaitkannya jika Anda tidak tahu apa-apa tentangnya? Saya tidak mengatakan Anda harus setuju dengan segalanya, tetapi Anda tidak akan bisa memahami perjuangan unik cucu Anda jika Anda tidak memahami dunia tempat mereka tinggal, ketakutan yang mereka miliki, pergumulan yang mereka alami. Dan ini membawa saya ke poin saya berikutnya. Sebagai kakek nenek, Anda dapat menggunakan kehadiran Anda yang penuh kasih dalam hidup mereka, pengaruh dan teladan Anda, untuk membantu cucu Anda memilih untuk menjalani hidup yang menghormati Yahwa. Dengan mengajari mereka, melalui perkataan dan teladan, untuk mengikuti kebenaran apapun juga taruhannya, untuk menempatkan Yahwa di tempat yang pertama, dan keluarga di tempat yang kedua, untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk melakukan renungan pribadi. Semua ini akan membawa pengaruh yang saleh ke dalam hidup mereka yang akan bertahan seumur hidup mereka. Satu-satunya kewaspadaan yang saya ingin tambahkan adalah berhati-hati untuk tidak memberi. Walaupun mereka masih remaja, nasihat yang tidak diminta. Ya, para remaja tidak suka mendapatkan nasihat yang tidak diminta. Sejujurnya, saya rasa tidak ada di antara kita yang suka mendapatkan nasihat yang tidak diminta. Tidak ada. Anda benar, Doni. Rasanya itu merendahkan, ya kan? Ya, Adalah jauh lebih baik mengembangkan hubungan yang akrab, saling percaya, dan suportif sehingga mereka secara sukarela akan menerima nasihat. dengan memperlakukan mereka dengan cinta, kasih sayang, dan penerimaan yang sama yang ditujukan Yahwa kepada kita, kakek nenek yang saleh dapat memiliki pengaruh yang besar untuk kebaikan, yang daya jangkau luasnya hanya dapat kita lihat dalam kekekalan nanti. Karena kita tidak hanya mempengaruhi mereka yang ada di dekat kita, lingkaran pertemanan dan kenalan kita, tetapi melalui mereka, kita masih dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Benar, dan semuanya itu akan diberkati Yahwa untuk kemajuan kerajaannya. Baiklah para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kunjungi saja worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami selalu senang menerima pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Setiap orang dimanapun mereka berada mendambakan penerimaan. Setiap orang dimanapun mereka berada ingin dicintai, ingin dikasihi. Agar jiwa manusia menjadi sehat, penting bagi individu untuk menerima dan memberi cinta atau kasih. Debra Smith mengasihi ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, itu meninggalkan lubang menganga di hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Bulan demi bulan berlalu, dan dia merindukan ayahnya. Dia merindukan senyumannya, pelukannya, dan leluconnya. Ayahnya bahkan punya cara khusus untuk menandatangani kartu dan surat. Ayahnya selalu bertanda tangan dengan cara menulis kata kasih, dan kemudian di bawahnya dia menulis kata saya. Debra tidak tahu kapan tradisi itu dimulai, tapi begitulah ayahnya selalu menandatangani surat-suratnya. Kepergian ayahnya menjadi sebuah luka yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada jalan keluar dari kegelapan tempat di mana dia telah terjatuh. Pada suatu malam, ketika Debra sedang membaringkan gadis kecilnya ke tempat tidur, dia mengambil sebuah buku yang ditemukannya saat memilah-milah barang milik orang tuanya. Itu adalah sebuah buku tua yang pernah dibacakan ibunya ketika Debra masih kecil dahulu. Buku itu berjudul Mesin Kecil yang Mampu.
Buku itu bercerita tentang mesin kereta yang kecil dan lemah yang mengatasi cemoohan dari mesin yang lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah kisah tentang ketekunan dan keberanian. Saat Debra dan gadis kecilnya membaca buku itu bersama-sama, sebuah lipatan kertas kecil yang sudah lusuh jatuh terlepas dari sela-sela halaman buku itu. Jantung Debra berdetak kencang saat mengambil dan membuka lipatan kertas itu. Hanya ada 2 kata yang tertulis di kertas itu, dan itu adalah tanda tangan ayahnya. Kasih, saya. 2 kata pendek itulah yang perlu didengar oleh hati Debra. Itu adalah pengingat bahwa dia telah dikasihi oleh ayah duniawinya, dan itu menjadi jaminan bahwa Bapa surgawinya juga mengasihinya. Para pendengar, faktanya, keseluruhan pesan Injil dapat diringkas dalam kata-kata ayah Debra. Kasih, saya. Ya, karena Bapa kita adalah kasih. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, Terpujilah Yahwa Bapa Tuhan kita Yahushua Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Eloa sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Yahwa. Seorang penulis Kristen pernah berkata, biarlah semua yang menderita atau dimanfaatkan secara tidak adil berseru kepada Yahwa. Berpalinglah dari mereka yang hatinya keras seperti baja dan sampaikanlah permohonan Anda kepada Sang Pencipta Anda. Tidak pernah tertolak orang yang datang kepadanya dengan penyesalan dalam hati. Tidak ada satupun doa yang tulus yang akan hilang menguap. Di tengah-tengah nyanyian paduan suara surgawi, Yahwa mendengar rintihan manusia yang terlemah. Kita mencurahkan keinginan hati kita di dalam kamar kecil kita. Kita menghembuskan doa saat kita berjalan di jalanan. Dan kata-kata kita mencapai tahta Raja alam semesta. Kata-kata doa kita mungkin tidak terdengar oleh telinga manusia manapun. Tetapi doa-doa itu tidak akan dapat mati dalam keheningan. Juga tidak akan hilang dalam keriuhan bisnis yang sedang berlangsung. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kerinduan jiwa. Doa-doa kita akan naik mengatasi hiruk-pikuk jalan, melampaui kebingungan orang banyak, dan terus naik ke tahta surgawi, kepada pribadi yang kepadanya kita berdoa, kepada Yahwa, dan doa-doa kita didengar. Jika Anda terluka dan merasa tidak ada satupun yang mengerti, ketahuilah bahwa Yahwa mengerti. Dia merasakan apa yang Anda rasakan, dan Dia menggerakkan berbagai peristiwa untuk memberi Anda pertolongan, penghiburan, dan kekuatan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, Doni dan para pendengar, pembahasan ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya tidak menyadari dengan mudahnya saya tergelincir ke dalam pola pikir selamat karena perbuatan, dan itu kemungkinan besar karena saya berpikir bahwa saya harus melawan iblis dengan kekuatan saya sendiri.
Dan tentu saja, setiap kali Anda melakukan apapun dengan kekuatan Anda sendiri, maka Anda sedang menempatkan diri Anda pada posisi yang kalah. Bagian kita adalah memilih untuk menerima anugerah dengan iman, percaya pada jasa darah Kristus. Kitab Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yahuswa adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sangat sederhana, bukan? Benar. Nah, ini bukan pekerjaan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi kita bisa menerima hadiah itu dan memilih untuk percaya. Ya, itu adalah sebuah hadiah yang tak ternilai harganya. Anda ingat doa Yahuswa dalam kitab Yohanes pasal 17? Dia memohon supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Setelah kita dimurnikan, kita menjadi satu dengan Yahwa. Begitulah, kita bukan lagi menyangkal diri karena kita akan melakukan apa yang ingin kita lakukan saat kita melakukan kehendak Yahwa. Kepatuhan tidak akan menjadi sebuah masalah lagi jika itulah yang ingin Anda lakukan. Ya, benar. Tapi inilah juga alasannya mengapa ketaatan itu sendiri tidak akan dapat menyelamatkan Anda jika itu adalah sesuatu yang Anda hasilkan dalam diri Anda sendiri. Ketaatan satu-satunya yang dapat diterima oleh Yahwa adalah yang berasal dari motif-motif yang sudah dimurnikan. Dan bagaimana kita sampai pada tingkat kemurnian yang seperti itu? Sekali lagi, ini adalah sebuah hadiah. Itu adalah sebuah anugerah. Tapi pilihan ada di tangan kita. Yahwa tidak akan pernah memaksa Anda untuk menerimanya. Dia akan mengundang. Dia akan memohon. Tapi dia tidak akan memaksa. Dia mengundang. Saya suka itu. Doni dan para pendengar, dengarkan kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Ini adalah ayat yang berada di pasal terakhir dari Alkitab. Di sini dikatakan, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dengar dengan baik para pendengar. Keselamatan adalah milik Anda. Saat ini juga. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk meraihnya. Tidak ada perbuatan ketaatan yang harus Anda lakukan untuk mempertahankannya. Keselamatan itu sendiri menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk dipulihkan ke dalam citra ilahi. Dan itu termasuk kepatuhan yang mengalir dari motif yang telah dimurnikan. Anda tidak akan pernah bisa meraih keselamatan, namun Anda bisa menerimanya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 9-10 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Yahwa. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat pemberhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Yahwa berhenti dari pekerjaannya. Berhentilah mencoba mendapatkan keselamatan Anda. Anda tidak akan berhasil, namun Anda bisa menerimanya sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah anugerah. Lalu kemudian setelah itu Anda juga dapat masuk ke dalam perhentiannya. Ya, terima kasih Doni. Charles Spurgeon, pengkhotbah Inggris abad ke-19 yang hebat pernah berkata, bukan berarti keselamatan kita harus menjadi hasil dari pekerjaan kita, tetapi pekerjaan kita harus menjadi bukti dari keselamatan kita. Dan itulah intinya, pekerjaan atau perbuatan baik apapun yang kita lakukan, itu adalah sebuah aliran yang keluar secara alami dari roh Yahwa yang tinggal di dalam kita. Itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu selalu diterima, tidak pernah diraih. Baiklah para pendengar, bergabunglah bersama kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.